mungkin dia tidak bisa pendengaran. Tapi karena saya tuli total atau tuli full, ya saya menggunakan verbal tapi tanpa harus mendengarkan suara karena saya tidak bisa mendengar, atau menggunakan gestur dan bahasa isyarat. Nah, tapi teman-teman tuli sangat beragam dan beda-beda. Jadi ketika berkomunikasi verbal dengan teman-teman tuli bisa, tapi kalau bisa diusahakan verbalnya jelas ya. Tapi kadang-kadang juga verbal ini juga sangat sulit ya, karena ada beberapa isyarat yang kata yang hampir sama seperti sapu dan mungkin sabun contohnya gitu. Ada beberapa yang ketika diverbalkan ternyata itu menjadi salah paham karena verbalnya hampir mirip dengan dua kata itu ataupun yang kata-kata yang lainnya. Nah, itu juga penting juga kita juga menambahkan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya, jadi ketika komunikasi juga bisa kita menggunakan tulisan dan juga ketika di handphone ya. Nah, jadi kalau contohnya mau belajar bahasa isyarat juga bisa seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang kita memahami terkait apa sih perbedaan antara dunia tuli dan dunia dengar. Kita lanjutkan. Oke. Biasanya ketika dunia dengar kita akan berkomunikasi secara verbal, langsung oral, langsung tanpa harus secara visual ya, karena kita menggunakan pendengar suara. Selanjutnya kalau contohnya ada gelas, kita akan menunjukkan gelas terus kita akan minum. Ini adalah gestur secara visual, kita melihat secara visual. Selanjutnya kalau untuk lanjut, nah maaf dilanjutkan. Jadi yang visual sama motorik ini dulu. Nah itu maksudnya apa? Ketika berkomunikasi dengan budaya tuli, kita akan melihat secara bentuk. Kayak tadi ada satu gelas. Nah, ada satu gelas ataupun botol. Nah, kita bisa menunjukkan bentuk itu. Nah, dan juga bisa kita cara menggunakannya seperti apa. Nah, karena apa? Teman tuli quote di visual. Selanjutnya yaitu bentuk tulisan. Nah, biasanya kalau saya kata teman-teman di sini pasti ketika mengetik sesuatu pasti sesuai dengan bentuk tulisan ya. Berbeda dengan teman-teman tuli. Kalau teman-teman tuli itu biasanya bentuk tulisannya seperti bahasa isyarat, jadi sering terbalik-balik. Nah, biasanya teman-teman dengar di sini ketika tulis yang benar kan saya sudah makan, tapi teman-teman tuli yaitu makan sudah. Makanya itu sebabnya kenapa penggunaan bahasa Indonesia teman-teman tuli sering terbalik, karena itu terpengaruh dengan bahasa isyarat yang digunakan. Nah, jadi kita juga sebenarnya teman-teman tuli masih belajar juga bahasa Indonesia untuk bisa berkomunikasi bahasa Indonesia yang tepat, karena kita lebih sering menggunakan bahasa isyarat untuk kita tuliskan seperti itu. Nah, kita bilang iya bahasa Indonesia bagus, tapi kan kita juga tetap bisa harus menyesuaikan karena kita juga bahasa isyarat yang pertama dan kita juga sekarang belajar bahasa Indonesia untuk itu. Nah, tapi juga kembali lagi ya teman-teman, kemampuan teman-teman tuli itu beragam sekali, tidak semuanya sama. Apalagi teman-teman tuli yang dari daerah pelosok ataupun daerah yang belum mendapatkan pendidikan, bisa jadi komunikasinya itu sangat sulit sekali dan itu sangat berpengaruh dengan pendidikan yang dia dapatkan ketika dia sekolah. Kita lanjutkan.